Ayam rebus beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk berdagang. Di kota itu ia selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika begitu tiba di kota tersebut, Abu Nawas seperti biasa langsung mampir ke warung langganannya tersebut. "Hei kawan, aku pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya nanti ya, setelah daganganku terjual habis, boleh kan?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas. Kamu kan langganan kami. Tentu saja boleh lah," jawab pemilik warung. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas pun pergi untuk menjual dagangannya. 3 bulan pun berlalu. Dagangan Abu Nawas akhirnya laku terjual semua. Ia pun kembali datang ke warung langganannya itu. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah daganganmu laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, daganganku laku semua. Oh ya, aku pesan makanan seperti dulu ya, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," kata Abu Nawas. "Beres Abu Nawas, akan segera kami sajikan," jawab pemilik warung. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas pun berkata, "Kawan, aku minta total tagihannya ya. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu." Pemilik warung pun segera menghitung dan memberikan secari kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200 dirham saja," katanya. Abu Nawas pun langsung terkejut. "Hah? Apa? 200 dirham hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu ini mau memerasku atau gimana?" serunya dengan nada marah. Pemilik warung pun mencoba menenangkan. Sabar dulu Abu Nawas. Ini sudah harga murah loh. Coba kamu pikir, ayam yang kamu makan 3 bulan lalu itu, kalau setiap harinya bertelur, tentu sekarang sudah menghasilkan banyak ayam. Kalau dijual, bisa dapat ribuan dirham. Tapi aku hanya meminta 200 dirham saja kepadamu." Abu Nawas pun tak terima. "Ini sih tidak adil. Bagaimana bisa ayam yang sudah dimasak bertelur lagi? Ini sih cuma akal-akalanmu saja," katanya keras. Mendengar itu si pemilik warung pun ikut naik darah. Perdebatan sengit pun tak terelakkan. "Ya sudah, kita bawa saja masalah ini ke hakim. Berani kamu?" tantang si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat tuan hakim," jawab Abu Nawas. Ketika keduanya menghadap hakim, ternyata tuan hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupa-rupanya ia sudah dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. "Baiklah, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" tanya tuan hakim. "Tidak tuan hakim," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, mungkin saja dalam waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan sudah menghasilkan banyak telur dan anak ayam," kata sang hakim berpihak. Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. "Ya, itu mungkin saja kalau ayamnya masih hidup. Tapi ayam yang saya makan kan sudah mati dan dimasak tuan hakim." Namun sang hakim tidak menggubrisnya. Ia tetap berpihak kepada pemilik warung. "Baiklah, saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah sore," pinta Abu Nawas. Permintaan itu pun dikabulkan. Sepanjang malam Abu Nawas memutar otak untuk mencari cara memenangkan perkara tersebut. "Namanya juga Abu Nawas, masa kehabisan akal?" gumamnya. Akhirnya ketemu juga," katanya dalam hati. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun berangkat ke rumah tuan hakim. Setibanya di sana ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kamu terlambat dan membuat kami menunggu?" tanya tuan hakim dengan nada kesal. "Maaf tuan hakim," jawab Abu Nawas. "Tadi saya ada tamu, kawan bisnis saya. Ia meminta biji gandum untuk ditanam. Karena itu saya terpaksa merebusnya dulu sampai matang. Baru saya berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah sebabnya saya terlambat tuan hakim." Mendengar itu tuan hakim dan si pemilik warung pun tertawa terbahak-bahak.
Luar biasa. Baru kali ini aku dengar ada biji gandum yang direbus bisa tumbuh, ejek pemilik warung sambil tertawa. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun tersenyum dan berkata pelan, "Ya, itu memang aneh kan? Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak, bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dihargai 200 dirham? Hah?" Spontan, Tuan Hakim dan si pemilik warung pun terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa diam saja? Apa sekarang harus aku yang tertawa? Hah?" ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Wajah keduanya pun langsung pucat pasi. Setelah terdiam cukup lama, Abu Nawas pun pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang. Dan akhirnya Abu Nawas pun berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Sekali lagi membuktikan kecerdikan dan kelihayannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis salehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah. Sekali lagi, tolong ya Allah. Pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Lalu Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya ia memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu." Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Sekian dulu kisahnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap. Suasana istana ramai, namun ketika Abu Nawas tiba, sang raja menatapnya serius. "Abu Nawas," ucap Baginda Raja, "kali ini aku ingin kamu mencarikan 3 hal yang konon tidak ada di dunia." Abu Nawas pun menatap raja dengan alis sedikit terangkat. "3 hal yang tidak ada di dunia, Paduka? Boleh saya tahu apa saja itu, Paduka?" Baginda Raja pun mengangkat 3 jarinya. "Pertama, Abu Nawas, wanita yang cantik tapi bodoh. Kedua, keledai yang buruk rupa tapi cerdas. Dan ketiga, Abu Nawas, tempat di mana tidak ada satu orang pun yang mati." Abu Nawas pun menahan senyuman dan berkata, "Kalau saya berhasil membawanya, apakah saya dapat hadiah, Paduka?" 1.000 dinar akan kuberikan kepadamu, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. "Baiklah, Paduka, akan saya usahakan," kata Abu Nawas, meski dalam hati ia bergumam. 3 hal itu yang bahkan malaikat pun mungkin tidak bisa temukan. Abu Nawas pun berangkat. Ia mulai dari pasar, mencoba mencari wanita yang memenuhi syarat itu. Ia melihat banyak wanita yang cantik, tapi semuanya pandai berbicara, berdandan rapi, bahkan ada yang mengkritik sistem pajak dengan logika yang tajam. Sementara yang ia temui bodoh, ya kecantikannya hanya tampak kalau mata sedang rabun. Setelah mencari seharian dan tidak menemukan yang cocok, Abu Nawas pun menyerah. Ia melihat seorang wanita bangsawan cantik luar biasa keluar dari toko permata. Dengan sedikit berbicara manis, ia berhasil mengajaknya ikut. "Pintar sih, tapi ya sudahlah, nanti aku akali aja di depan Baginda Raja," pikirnya. Lalu Abu Nawas pun mencari keledai. Ia mencoba menguji beberapa keledai, tapi semuanya sama saja. Yang jelek ya bodoh, yang pintar ya tidak jelek-jelek amat. Akhirnya ia membeli seekor keledai yang benar-benar buruk rupa. Leher bengkok, bulu rontok, dan jalannya pincang. Keledai itu bahkan sempat menggigit pintu warung tanpa alasan. "Cerdas? Tidak sama sekali. Tapi jeleknya cukup untuk sebuah keledai," gumam Abu Nawas. Gampang, nanti tinggal aku pintar-pintar nyari alasan di depan Baginda Raja." Dan yang terakhir, tempat di mana tidak ada yang mati. Setelah mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun kehabisan akal. Ia pun menulis sendiri di atas papan kayu besar, "Di sini tidak ada yang mati." Papan itu lalu ia bawa seperti benda suci. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan 3 benda temuannya: wanita cantik, keledai buruk rupa, dan papan kayu. Baginda Raja menyambutnya dengan penuh penasaran. "Wahai Abu Nawas, tunjukkan padaku 3 hal yang mustahil itu." Abu Nawas pun maju sambil berkata, "Paduka yang mulia, dengan segala kerendahan hati Paduka, inilah yang saya temukan." Baginda Raja menunjuk wanita itu dulu. "Apakah dia benar-benar cantik tapi bodoh?" "Paduka, wanita itu luar biasa cantiknya, bukan? Tapi ketika saya bilang langit warnanya biru karena dicat oleh dewa-dewa, dia hanya mengangguk dan bilang, 'Ya, saya juga mengira begitu sejak kecil.' Wanita itu pun hanya tersenyum manis, tidak tahu sedang dijadikan bukti kebodohan." "Benar juga," ujar Baginda Raja sambil menahan tawa. Kemudian Baginda Raja menunjuk keledai tersebut. "Kalau keledai ini buruk rupa, jelas," kata Baginda Raja. "Tapi kalau cerdas..." Abu Nawas pun mendekati keledainya. "Lihatlah Paduka yang mulia, keledai ini tahu betul apa yang tidak boleh dia lakukan, seperti berbicara saat Baginda Raja berbicara. Keledai itu diam saja, Paduka. Dia tahu tidak boleh berisik di dalam istana." Keledai itu pun menguap. "Lihatlah Paduka, patuh dan penuh etika."
Baginda Raja pun tergelak. Itu lebih karena dia bingung mungkin. Tapi Paduka, bukankah kebingungan itu adalah awal dari kebodohan? Sahut Abu Nawas dengan cepat. Baginda Raja pun tertawa keras. Lalu ia menunjuk papan yang bertuliskan, "Di sini tidak ada yang mati." "Kalau ini apa maksudnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau yang ini Paduka, saya menaruh papan ini di depan sebuah desa. Dan sejak itu, Paduka pasti tidak percaya. Tidak ada satupun kematian yang diumumkan keluar dari desa itu Paduka. Karena papan ini memberi sugesti bahwa tidak boleh ada yang mati." "Kalau begitu, orang yang mati itu diam-diam saja?" tanya Baginda Raja. "Betul Paduka, mereka itu diam-diam meninggal. Maka secara resmi tidak ada kematian Paduka," jawab Abu Nawas dengan serius. Baginda Raja pun tertawa hingga menepuk-nepuk pahanya. Abu Nawas, aku tahu kamu itu pasti tidak benar-benar menemukannya. Tapi caramu mengelabui logika dengan logika itu luar biasa Abu Nawas." Abu Nawas pun membungkuk hormat. "Terima kasih Paduka yang mulia. Dunia ini memang penuh dengan hal mustahil, kecuali bagi mereka yang mau memelintirkan kenyataan sedikit saja." Sang raja pun tertawa puas dan memerintahkan agar 1000 dinar diserahkan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormat orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening.
Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. Bener-bener kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab, bentak Abu Nawas. Iya Tuan Guru, jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah, menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagari yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Hingga pada suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Woi kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih begitu?" ujar salah satu teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku mati, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam, sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati nanti, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kuburan nanti. "Mana mungkin kami sanggup menemani ayah, karena saat itu ayah kan sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagari yang menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adik-adiknya. Namun lagi-lagi permintaannya ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, walaupun akan mendapat setengah dari hartamu," kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri, yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikuburlah si saudagar. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemaninya bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat untuk diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat si saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?"
ujar malaikat Munkar dan Nakir. Aku sudah menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya, jawab Abu Nawas. Apa saja harta yang kau miliki? Tanya kedua malaikat lagi. Hartaku hanya kapak ini, jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya sampai pada pertanyaan, di mana kamu mendapatkannya? Aku membelinya, jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Hingga di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan masih bertanya seputar kapak tersebut. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada banyak kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak dan berkata, "Ambil aja semua harta warisannya, aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Padahal sudah genap 40 hari Abu Nawas menjalankan sayembara, tapi malah tidak mau menerima hadiahnya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta apapun dari mayat itu." "Kenapa kamu tolak? Padahal kan kamu sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir yang terus-menerus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu hanyalah sebuah kapak. Terus bagaimana kalau aku menerima setengah dari hartanya? Berapa pertanyaan dan berapa lama nanti aku ditanya? Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya. Dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas.
Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan, Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap, Paduka. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang, Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas gak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Dan pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali, Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. Yang bener nih. "Yaudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dulu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut, dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut, hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum, kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya, Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku, apa yang aku pakai ini. Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka. Dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka," jelas Abu Nawas. "Ya boleh. Tapi tunggu dulu. Aku hitung dulu jumlah mereka," kata Baginda Raja.
Kemudian Baginda Raja memerintahkan mengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu. Tapi setelah dihitung, jumlahnya nggak nyampe 100. Abu Nawas, jumlahnya nggak nyampe 100, cuma 99. Kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. Loh, Paduka sendiri tidak dihitung? Tanya balik ke Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak. Dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, masyarakat kota Baghdad mulai terjebak dalam kesyirikan. Mereka berlomba-lomba mencari keberuntungan dengan cara-cara yang tak masuk akal, seperti mengunjungi tempat angker, melakukan ritual yang aneh, bahkan mendatangi dukun-dukun sesat yang mereka yakini memiliki kesaktian. Mereka percaya bahwa dengan melakukan semua itu, hidup mereka akan lebih beruntung. Awalnya, Abu Nawas menganggap hal tersebut biasa saja. Namun lama-kelamaan, perbuatan mereka semakin parah. Abu Nawas merasa geram melihat kondisi itu. Namun ia bingung bagaimana caranya untuk menegur mereka tanpa membuat masalah yang lebih besar. Jika ia menegurnya secara langsung, ia akan mendapat perlawanan dan itu bisa berakibat fatal. Akhirnya dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menemukan sebuah ide yang brilian. Keesokan harinya ia menggali sebuah lubang di bawah tempat tidurnya. Perbuatannya ini membuat para warga terheran-heran dan saling bertanya-tanya. Penasaran, mereka pun berbondong-bondong datang ke rumah Abu Nawas untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. "Abu Nawas, kenapa kamu menggali lubang di bawah tempat tidurmu?" tanya seorang warga. "Oh, ini aku sedang membuat tempat keberuntungan," jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar jawabannya, warga semakin bingung. "Maksudnya gimana, Abu Nawas?" tanya mereka lagi. "Nanti di lubang ini aku bisa mencari keberuntunganku," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Mendengar itu, para warga pun tertawa terbahak-bahak. "Dasar aneh, kok Abu Nawas mencari keberuntungan di tempat seperti itu?" celetuk salah satu warga. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Loh, di mana salahnya? Aku kan hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal. Kenapa harus jauh-jauh ke tempat angker? Kenapa harus mengunjungi dukun-dukun sesat? Mendingan buat tempat sendiri di rumah. Bukankah rizki ada di sekitar kita?" Para warga pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia pun melanjutkan, "Ya, aku putuskan untuk membuat tempat yang paling dekat di rumahku sendiri." Seorang warga yang merasa khawatir berkata, "Ya betul sih Abu Nawas, tapi caramu itu bisa membahayakan dirimu. Coba kamu pikirkan, kalau kamu membuat lubang di bawah tempat tidurmu, nanti ketika bangun tidur, kamu bisa terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri." Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Tidak juga, menurutku lebih berbahaya cara kalian." "Bagaimana bisa lebih berbahaya, Abu Nawas? Lihatlah, sampai sekarang kami tidak pernah terluka," tanya warga yang masih bingung. Abu Nawas pun menjelaskan, "Coba kalian pikirkan, demi mendapatkan keberuntungan, kalian mendatangi tempat-tempat angker. Ada juga yang pergi ke dukun-dukun sesat. Kalau aku jatuh, paling-paling aku hanya akan masuk ke dalam lubang tanah. Tapi kalian bisa saja terperosok ke dalam lubang yang lebih berbahaya, yaitu lubang api neraka akibat dari perbuatan syirik kalian." Mendengar perkataan Abu Nawas itu, para warga pun merasa malu. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka dan keputusan yang mereka ambil selama ini.
Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk menghentikan perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang saudagar kaya yang terkenal dengan hobinya yang sangat unik. Ia memelihara berbagai macam binatang buas, mulai dari singa, macan, harimau, buaya, hingga ular besar yang mengerikan. Dan tak hanya itu, ia juga memiliki koleksi burung langka yang konon hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang jauh dan tak terjamah oleh manusia. Kebun binatang miliknya lebih mirip seperti taman safari pribadi yang tak bisa ditemukan dimanapun kecuali di dunia imajinasinya. Dengan segala kemewahan yang dimilikinya, sang saudagar mempunyai ide yang semakin gila. Kenapa tidak aku buat kebun binatang ya? Pasti orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk melihat koleksi binatang-binatang langkaku, katanya suatu pagi dengan penuh keyakinan. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, dari bangunan yang megah hingga koleksi binatangnya yang luar biasa, sang saudagar pun membuka kebun binatang untuk umum. Namun, alih-alih ramai pengunjung, kebun binatang itu malah sepi seperti kuburan. Ia sudah menurunkan harga tiket, membuat promosi besar-besaran, bahkan menyewa penyanyi terkenal untuk membuka acara. Namun hasilnya tetap nihil. Pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari, dan kebun binatang itu tak lebih ramai daripada pasar yang tutup di malam hari. Di tengah kebingungannya, si saudagar memutuskan untuk mengundang Abu Nawas, teman lamanya yang terkenal dengan kebijaksanaannya untuk memberikan solusi. Dan ketika Abu Nawas tiba, saudagar menyambutnya dengan ramah. Tumbukan hidangan lezat pun disuguhkan untuk menghormati tamunya itu. Setelah menikmati makanan yang tak terkira banyaknya, si saudagar pun mulai menceritakan permasalahannya. Abu Nawas, kebun binatangmu sepi sekali. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun semua ini, tapi pengunjungnya malah tidak ada. Kira-kira apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Tanya sang saudagar dengan wajah penuh kecemasan. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tenang saja sahabatku. Aku punya ide yang pasti akan mengubah nasib kebun binatangmu. Benarkah? Apa itu, Abu Nawas? Tanya si saudagar tampak penasaran. Gampang sekali. Coba turunkan harga tiket masuk. Jangan terlalu mahal. Cukup 1 dinar saja per orang. Jawab Abu Nawas sambil mengangkat bahunya seolah itu adalah solusi yang sangat sederhana. 1 dinar? Itu terlalu murah, Abu Nawas. Bisa-bisa aku malah akan rugi besar. Jawab si saudagar dengan berteriak merasa khawatir. Tunggu dulu, dengar dulu sampai habis. Kamu harus percaya padaku. Ini adalah strategi jenius yang akan membuat semua orang datang, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar dengan tatapan penuh percaya diri. Setelah berpikir panjang, si saudagar pun akhirnya setuju untuk mengikuti saran Abu Nawas. Tiket masuknya pun dipangkas drastis, hanya 1 dinar per orang. Dan sungguh seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas, pengunjung pun mulai berdatangan. Orang-orang datang dengan antusias untuk melihat berbagai macam hewan buas dan langka yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan ada yang datang dari desa-desa jauh hanya untuk melihat singa yang tampaknya lebih sopan daripada mereka sendiri. Namun saat para pengunjung sudah puas berkeliling dan melihat-lihat, tiba-tiba ada satu kejadian yang mengagetkan. Salah satu singa yang dari tadi terlihat malas-malasan di dalam kandangnya, tiba-tiba meloncat keluar dengan gerakan yang cepat dan mengerikan.
Pengunjung yang sudah puas melihat binatang-binatang lain kini panik dan berlarian ke sana ke sini. Saking paniknya, ada yang hampir menabrak patung singa palsu yang ada di dekat pintu keluar. "Keluar, ayo keluar!" teriak para pengunjung dengan cemas. Mereka menuju pintu keluar, berharap bisa segera melarikan diri dari singa yang sedang berkeliaran. Namun saat mereka sampai di pintu, mereka terkejut. Pintu keluar itu terkunci rapat. Di depan pintu itu ada sebuah tulisan besar yang berbunyi, "Keluar bayar 100 dinar." "Apa?" teriak seorang pengunjung. "Tapi tiket masuknya hanya 1 dinar. Bagaimana bisa? Ini 100 dinar untuk keluar." Mereka pun mulai berbisik-bisik, saling bertanya, apakah ini bagian dari pertunjukan atau memang sesuatu yang tidak beres. Tetapi dengan singa yang masih berjalan di sekitar mereka, tidak ada pilihan lain selain mengikuti peraturan tersebut. Dengan wajah yang tegang dan gemetar, satu persatu pengunjung mulai mengeluarkan uang mereka, tak peduli seberapa kecil uang yang tersisa di kantong. Sementara itu, sang saudagar yang sejak tadi mengamati dari jauh tersenyum lebar. "Mantap, kebun binatangku penuh dengan pengunjung sekarang. Mereka datang bukan hanya untuk melihat binatang, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman ekstrim." Abu Nawas hanya tersenyum bijak. Ya, begitulah sahabatku. Terkadang cara untuk menarik perhatian adalah dengan sedikit kejutan. Tapi ingat, jangan sampai terlalu sering melakukan trik ini. Bisa-bisa yang datang hanya orang-orang yang penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan begitulah kebun binatang itu menjadi sangat ramai. Meskipun banyak yang merasa kesal dengan biaya keluar yang tinggi, mereka tetap merasa puas karena pengalaman yang mereka dapatkan. Dan yang lebih penting, sang saudagar tak hanya mendapatkan banyak pengunjung, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang cara berbisnis yang penuh dengan kreativitas. Kisah selanjutnya. Selain cerdik, Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang. Maka dari itu, Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diperintah Baginda Raja sebagai penerjemah. Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya. Diawali ketika pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing. Sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Melihat rajanya yang kebingungan, penasihat istana pun memberikan saran. "Paduka, kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja terkejut nama Abu Nawas diusulkan. Karena selama ini Baginda Raja tidak tahu dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing. Memangnya dia bisa bahasa asing? Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing, kata sang penasihat istana menjelaskan. Mendengar penjelasan penasihat istana itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Dan singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun diam-diam sang penasihat istana terus mengamati Abu Nawas.
ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana itu bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja. Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja yang begitu panjang, tapi kamu menyampaikannya begitu singkat? Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mah gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa. Ya, walaupun nggak tahu isi cerita Baginda Raja. Nah, kalau Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan acungkan jempol.' Tamu asing itu juga langsung mengacungkan jempol. Tamu happy, Baginda Raja pun happy." Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas, hasil darinya sebagai penerjemah yang handal. Kisah selanjutnya. Suatu hari di istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, seorang ulama terkemuka datang membawa pertanyaan yang membuat semua orang di ruangan sidang terdiam. "Wahai Paduka yang mulia," katanya, "jika Islam adalah agama yang benar, mengapa Tuhan membiarkan agama-agama lain ada di dunia ini, Paduka?" Baginda Raja Harun Ar-Rasyid meskipun dikenal bijaksana, tak langsung dapat menjawab pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku ingin kamu menjawab pertanyaan ini. Pastikan jawabanmu membuat semua orang di sini puas, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum seperti biasa, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak gentar menghadapi pertanyaan yang sulit. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "saya bisa menjawab pertanyaan ini, Paduka. Tetapi izinkan saya menyiapkan sesuatu terlebih dahulu, Paduka. Saya memerlukan waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawabannya." Baginda Raja pun mengaku setuju. Tetapi ulama itu merasa Abu Nawas hanya mencari alasan. "Abu Nawas," katanya dengan nada menantang, "jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku besok, aku akan meminta Baginda Raja menghukummu atas kelancanganmu mengulur waktu." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan kemudian berkata, "Tenang, insya Allah besok saya akan memberikan jawaban yang memuaskan." Dan benar saja, keesokan harinya semua orang berkumpul di kebun istana sesuai permintaan Abu Nawas. Di sana mereka menemukan kebun yang penuh dengan berbagai jenis pohon. Pohon kurma yang tinggi, pohon apel yang berbuah lebat, pohon mangga yang harum, dan pohon belimbing yang penuh warna. Abu Nawas mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk menjelaskan jawabannya. "Wahai Paduka yang mulia dan para hadirin semua," kata Abu Nawas, "sebelum saya menjawab pertanyaan tentang agama, izinkan saya memberikan perumpamaan sederhana. Lihatlah kebun ini. Mengapa Tuhan menciptakan berbagai jenis pohon dengan buah yang berbeda-beda?" Salah satu pejabat pun menjawab, "Ya, agar manusia dapat menikmati berbagai macam buah sesuai selera mereka, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Tepat sekali. Tetapi, apakah Anda semua setuju bahwa pohon kurma adalah yang paling istimewa, terutama bagi umat Islam? Kurma memiliki nilai spiritual yang tinggi, bahkan disebutkan dalam Al-Quran." Semua orang mengangguk setuju, tetapi ulama itu masih belum puas. "Abu Nawas," katanya, "apa hubungannya ini dengan agama?" Abu Nawas pun lalu memerintahkan pelayan untuk membagikan buah-buah dari kebun itu kepada semua yang hadir. Para pejabat mencicipi berbagai macam buah. Ada yang makan apel, mangga, belimbing, dan kurma. Namun seorang pejabat tiba-tiba berseru, "Kurma ini keras dan terlalu manis, aku lebih suka apel." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Lihatlah Tuan Ulama, meskipun kurma adalah buah terbaik menurut kita, tidak semua orang bisa langsung menghargainya. Begitu pula dengan agama.
Islam adalah agama yang benar, tetapi tidak semua orang langsung memahami dan menerimanya. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, agar hanya mereka yang benar-benar ikhlas yang mengikuti jalan Islam. Ulama itu mulai terdiam, tetapi ia masih penasaran. Tapi Abu Nawas, apakah itu berarti agama lain juga memiliki nilai seperti Islam? Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Seperti halnya pohon di kebun ini, Tuan. Ada pohon yang buahnya baik dan bergizi, tetapi ada pula yang buahnya tampak manis tapi tidak berguna. Begitu pula dengan agama lain. Beberapa agama mungkin mengajarkan kebaikan, tetapi hanya Islam yang membawa kebenaran sejati. Keberadaan agama lain adalah ujian bagi umat Islam. Apakah kita tetap teguh pada iman atau tergoda oleh hal-hal yang tampak menarik tetapi tidak hakiki? Semua orang mulai mengangguk setuju. Bahkan Baginda Raja merasa kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Tuhan menciptakan perbedaan agar manusia berpikir dan mencari kebenaran. Namun, tugas umat Islam adalah menunjukkan keindahan ajaran kita, sehingga orang lain tertarik, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cinta dan hikmah. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kamu telah membuktikan kecerdasanmu. Aku akan mengingat perumpamaan ini selamanya, Abu Nawas. Dan sejak hari itu, kebun istana tidak hanya menjadi tempat indah, tetapi juga menjadi simbol pelajaran mendalam tentang kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan dunia yang penuh warna. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah Baginda Raja terlihat kusut seperti kain yang habis dijemur tapi lupa disetrika. Ia sedang galau karena rakyatnya terpecah pendapat. Sebagian ingin mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan tahun baru, sementara sebagian lagi merasa itu cuma buang-buang uang. Abu Nawas panggil Baginda Raja dengan suara berat sambil memijat pelipisnya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita merayakan tahun baru atau tidak, Abu Nawas? Abu Nawas yang baru saja mencium aroma makanan lezat dari dapur istana mendekat dengan penuh penasaran. Hamba di sini untuk membantu Paduka, tapi izinkan hamba bertanya, apakah tahun baru itu milik kita saja atau milik semua makhluk di dunia ini, Paduka? Baginda Raja mengernyitkan dahi. Ya, tentu saja milik semua makhluk lah, Abu Nawas, jawabnya sambil mencoba mengikuti arah pikiran Abu Nawas. Nah, kalau begitu, kata Abu Nawas sambil menatap langit-langit. Apakah burung-burung di istana akan berkicau lebih merdu karena tahu tahun baru telah tiba? Tentu tidak, Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan nada bingung. Apakah pohon-pohon di taman kerajaan akan menari lebih kencang ditiup angin untuk merayakannya? Lanjut Abu Nawas dengan serius. Ya, itu juga tidaklah, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kini mulai merasa arah pembicaraan ini semakin aneh. Apakah sungai akan berhenti mengalir untuk membuat pesta tumpeng? Tidak mungkinlah, Abu Nawas, kata Baginda Raja tertawa kecil. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Paduka, tahun baru itu hanyalah perubahan angka di kalender. Makhluk lain tetap hidup sesuai dengan waktunya tanpa perlu pesta besar-besaran. Tetapi manusia, karena diberi akal, suka sekali mencari alasan untuk bersenang-senang, Paduka. Baginda Raja pun mengangguk, tetapi masih penasaran. Jadi menurutmu kita tidak perlu merayakannya? Ah, itu sih tergantung, Paduka, jawab Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya yang sudah mulai agak miring. Jika pesta itu membawa manfaat seperti mempererat persaudaraan atau mengingatkan rakyat untuk bersyukur,
maka merayakannya tidak salah Paduka. Tapi kalau hanya buang-buang uang untuk kembang api yang habis dalam hitungan detik, lebih baik uang itu digunakan untuk hal yang lebih berguna Paduka. Baginda Raja pun terdiam sejenak. Tiba-tiba ia tersenyum lebar dan berkata, "Nah, ide itu brilian Abu Nawas. Kita akan merayakan tahun baru, tetapi dengan sederhana. Tidak ada pesta besar. Sebaliknya, kita gunakan sebagian dana untuk membantu rakyat yang membutuhkan." Namun, seorang menteri yang terkenal suka pesta tiba-tiba berdiri. "Paduka, kalau tanpa pesta besar, bagaimana rakyat tahu bahwa kita adalah kerajaan yang kaya raya, Paduka?" Abu Nawas pun menatap sang menteri dengan tatapan penuh arti. "Tuan Menteri, orang kaya sejati tidak perlu pamer. Sama seperti mangga yang matang, ia akan harum dengan sendirinya. Tapi kalau dipaksa pamer, biasanya justru busuk di dalam." Semua yang hadir pun tertawa, termasuk Baginda Raja. Menteri itu hanya bisa duduk dengan wajah merah padam. Akhirnya tahun baru dirayakan dengan sederhana. Rakyat berkumpul untuk makan bersama, berbagi cerita dan bersyukur atas tahun yang telah berlalu. Uang yang biasanya dihabiskan untuk pesta mewah digunakan untuk memperbaiki jalan, membeli kebutuhan rakyat miskin, dan memberikan hadiah kepada anak-anak yatim. Baginda Raja puas, rakyat bahagia, dan Abu Nawas seperti biasa pulang dengan kepala tegak. Sebagai hadiah atas kebijaksanaannya, ia mendapat keranjang buah mangga dari taman istana. Mungkin sebagai simbol dari kalimat-kalimat yang ia ucapkan tadi. Dan burung-burung istana, mereka tetap berkicau dengan ceria, seolah ia berkata, "Abu Nawas memang cerdas."